warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak mereka astagfirullah kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Darul Husna yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti dan tiada lelah selalu kita memuji dan membasahi lisan-lisan kita dengan mengagungkan Rabb kita, dengan selalu mengingat akan sekian banyak nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, sampai-sampai Allah mengingatkan ada sebuah surah yang kita kategorikan sebagai surah nikmat, ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl, surah yang ke-16. Para ulama menjelaskan bahwa ini termasuk apa? Surah yang banyak membicarakan tentang nikmat. Dan ini tentunya mengingatkan kepada kita betapa berharganya nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga hendaknya kita manfaatkan nikmat tersebut selalu di atas jalur yang benar, jalur yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang generasi terbaik. Jemaah yang oleh Allah, maka di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya kita memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 6 perkara yang lainnya. Di antaranya adalah nikmat sehat, ya, nikmat sehat, termasuk nikmat apa? Nikmat kehidupan ini sebelum kita nanti kembali kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa di antara amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya bagi kita setelah kematian adalah apa? Ta'limu al-ilmi, yaitu mengajarkan ilmu. Dan kita tahu bahwa sejatinya ilmu ini adalah perkara yang sungguh sangat berharga dalam hidup kita. Dan kita tahu betapa orang ketika sudah mengenal ilmu syar'i ini
akan mengalami perubahan yang semakin baik dalam hidupnya. Ya, semakin taat, semakin takut, semakin amanah, semakin jujur. Dan yang merasakan bukan jenengan, bukan kita. Setiap orang yang sudah berada di jalur ini, maka mereka akan merasakan kebahagiaan ini. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Makanya apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengatakan dalam kitab Dawratul Mar'ah di halaman yang ke-7, "Lita'lama kullu ra'atin annaha lan tasila ila as-salati illa bil 'ilmi wa ma'anihi bil ilmi huwa al-'ilmu syar'i." Jadi hendaknya semua wanita itu mereka mengetahui bahwa mereka tidak akan mencapai atau mendapatkan kesolehan dalam diri mereka, tidak akan mereka bisa menjadi seorang wanita yang soleh kecuali dengan apa? Belajar dengan ilmu. Dan yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, makanya dalam kitab Muyassar di situ, di antaranya sumber pembahasan dalam ilmu fikih itu ada 4. Yang pertama Al-Quran Al-Karim, yang kedua adalah As-Sunnah Al-Mutahharah, dan yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas atau analogi. Ya. Jadi demikian seseorang ketika beribadah hendaknya senantiasa berada dalam ilmu, bukan beribadah dengan hawa nafsu atau hanya ikutan. Ingat, usia kita jemaah tidak akan pernah bisa kembali. Masjid yang sekarang berusia 25 tahun, 25 tahun, ya, 2000 berapa? Artinya nggak akan kembali, ya. Mas Joko juga, ya. Cuma beliau tetap akan menjadi Mas Joko, ya. Nah, yang orang kalau dipanggil Bang Joko kan gitu ya, Mas Joko kan gitu. Jadi nggak akan kembali, nggak akan kembali. Waktu kita kemarin kita berada di tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? 23 ya. 2025 apakah akan kembali kepada kita lagi? Tidak mungkin. Dan demikian seterusnya perjalanan dalam hidup kita. Nah, ketika kita sadar bahwasanya kita tidak akan bisa flashback lagi, tidak akan bisa kembali lagi. Karena ada sebuah ungkapan mengatakan let's go gitu ya. Yang lalu dia berlalu, tidak akan bisa kembali lagi. Lantaran si al-ayyam allati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Nah, ketika kita sadar seperti ini jemaah, mari kita manfaatkan, mari kita ingatkan, mari kita perbaiki muhasabah diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muzammil, ya, surah yang ke-73 di ayat yang ke-20, apa kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Lihat, Allah mengingatkan kepada kita dalam ayat ini, kebaikan apapun yang telah kalian persembahkan, kalian berikan untuk diri kalian, pasti kalian akan mendapatkannya di sisi Allah. Ingat, ini yang menyampaikan Allah pemilik alam semesta ini. Dan di situ disebutkan min khairin, segala bentuk kebajikan, baik yang nampak di mata manusia ataupun yang tidak nampak, baik yang besar ataupun yang kecil. Atau mungkin sebagian orang menganggap itu adalah sebuah kebaikan yang biasa saja. Tapi lihat, Allah menyatakan apa? Tajiduhu indallah. Makanya Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini, maka amalan sebiji, sebesar zarrah kata beliau, itu akan dibalas oleh Allah ad'afu dunia.
yaitu lipatan dengan lipatan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di mana? Di dunia. Anda berjalan ke sini, Anda duduk dengan sabar, ya, Anda sholat, kemudian Anda lanjutkan dengan sholat sunnah. Ini kebaikan buat tajiduhu indallah. Ya, Anda akan melihatnya, akan mendapatinya balasan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun, bahkan hal itu lebih baik. Huwa a'dhamu ajra, dan pahalanya jauh lebih besar. Makanya habis kajian harusnya seringnya ada terus. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan pada hari tertentu. Jelas ya? Ayo. Apa yang kita teliti? Ayo kita keluarkan. Ya, karena itu tidak akan bisa kembali lagi jamaah. Dan kita belum tentu bisa melakukan kebaikan di seorang. Saya benar apa enggak? Wa man tadri nafsun ma taksibu ghadan wa man tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan bisa dia lakukan esok hari. Maka saat ada kebaikan yang mampu untuk kita lakukan, jemaah, lakukan segera, karena itu kebaikan itu sejatinya hanya Allah berikan kepada orang-orang yang menginginkannya, ya, orang yang menginginkannya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara amal yang akan senantiasa mengalir pahalanya adalah ijra'un nahyi, ya, yaitu ijra' itu dari kata ajra yujri, ya, mengalirkan sungai. Apa maksudnya mengalirkan sungai? Nanti disebutkan dari sini. Dikatakan oleh Syaikhul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah azza wa jalla, beliau mengatakan faqad marra fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telah disebutkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, inna mimma yulhaqu al-mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa qala fihi nahran ajrahu. Kata beliau dalam hadis di sini dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya di antara amalan yang akan mengiringi, ya, makanya jemaah, orang yang beramal dengan ketaatan, nanti amalan itu akan datang di alam barzakh. Ya, menghampiri dirinya amalan sholatnya, amalan puasanya, amalan sedekahnya, akan menjadi penolong, akan menjadi penerang, akan menjadi sahabat. Ya, kebajikan dia atau birrul walidain dia kepada kedua orang tua, kebaikan yang dia berikan kepada keluarga, kepada tetangga, itu semuanya akan menghampiri. Makanya orang yang meninggal dunia, ketika jenazah itu dalam kondisi orang yang soleh, dikenal sebagai orang yang soleh, maka akan dikatakan qadimuni, dia akan ngomong, segerakan aku. Saat sudah berada di atas keranda. Jadi dia mengatakan, jenazah itu ngomong, jemaah. Dalam disebutkan, idza wudi'at al-janazah wahtamalaha ala wahtamala al-rijalu ala a'naqihi in kana salihatan. Jadi ketika jenazah itu diletakkan dalam keranda dan sudah dibopong oleh siapa? Oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, jika dia adalah seorang jenazah yang dikenal sebagai orang yang baik, maka qala qaddimuni. Dia akan mengatakan, ya Allah, segerakan aku. Dengan apa? Dengan usaha kebaikan yang telah dia lakukan saat dia masih hidup. Ya, jadi dia akan melihat sholatnya, pahala ininya, pahala itunya. Tentunya yang saya sampaikan di sini adalah orang yang melakukan semuanya itu karena
Allah. Ini penting. Ya, bukan untuk manusia, tapi karena Allah. Dia menginginkan balasan dari siapa? Allah semata. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat di sini, mimma yalhaqul mu'min min amalihi, dari amalannya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikannya, ba'da mautihi, setelah kematiannya, wa qala fihi aw nahran ajra, yaitu Rasul mengatakan sungai yang telah dia alirkan. Jadi jangan dipahami mentah-mentah. Sekarang yang punya sungai siapa? Ya, apa maksudnya di sini? Kemudian beliau menyebutkan dalam hadis Anas pun demikian. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang masalah amalan ini. Hadis yang kedua juga disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengatakan aukaro nahron, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kematian, dan disebutkan di antaranya adalah aukaro nahron, atau mengalirkan apa? Sungai. Nah, maksudnya menyalurkan air sungai tadi. Ini maksudnya. Wal muradu bi karhin nahri syaqu jadawil ma' min al-uyun wal anhar. Kata beliau yang dimaksud dengan apa di sini? Karhin nahri adalah mengalirkan sungai tadi. Maksudnya adalah apa? Syaqu jadawil ma', yaitu membuat parit-parit air. Ya, parit itu nama selokan. Ya, selokan air. Minal uyun wal anhar, yaitu dari sumber mata air atau dari sungai. Jadi, ya seseorang yang menggali ya tanah, kemudian di situ ada apa? Mata air, kemudian airnya bisa mengairi entah itu sawah atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencuci, ya, atau bisa dimanfaatkan untuk hewan. Kadang ada hewan yang butuh air. Nah, likai tasil al-miyahu ila amakin nas wa mazarihim, yaitu agar sungai ini mengalir atau air tersebut mengalir sampai tempat pemukiman manusia. Amakin nas wa mazarihim, dan sampai kemana? Ke persawahan mereka. Fayartamin nasu, sehingga orang-orang bisa minum. Wa tusqaz zurub, dan bisa digunakan untuk mengairi tumbuh-tumbuhan ataupun persawahan. Wa tasrabul masiyatu, juga hewan ternak bisa meminumnya. Jadi subhanallah jemaah, makanya Anda lihat di samping Masjidil Haram itu, di Jalan Najiat, kalau Anda lihat, ya, dan anak lihat pembagian air itu, masya Allah, setiap hari. Pernah saya mencoba untuk menanyakan, jadi orang-orang itu bebas itu ngambil, cuma ada yang nakal itu, bawa satu persegi. Padahal dibagikan satu orang itu 2, dikasih 2 biasanya, 2 akuan. Saya tanya sehari kam sejarah. Dia menjawab 1 sejarah. Jadi setiap hari itu mereka bagikan 7 box air. Itu bagus itu ya. Belum yang ada di lainnya. Kenapa? Karena ternyata di antara sedekah yang paling baik adalah sedekah air. Ya, sedekah air. Nanti kita sebutkan ya beberapa dalil yang menyatakan hal ini termasuk tentang keutamaan. Jadi sekolah dia ahli. Dan antum lihat di sana kalau sudah musim panas, masya Allah, panasnya luar biasa. 40 sampai 45. Ya, orang jalan dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram ke masjid, ke hotel mereka,
ada yang jaraknya 1 kilo, ada 1,5 kilo, ada yang lebih dari itu. Sehingga di tengah jalan ketika mereka mendapatkan pembagian air, Masya Allah, luar biasa. Ya, dan yang membagikan tanpa melihat asal negara dari yang mendapatkan air tersebut. Dan ini menunjukkan apa? Nilai keikhlasan. Belum lagi ketika kita berada di masjid. Nah, air juga begitu. Yang ngasih air zam-zam, yang ngasih kopi, yang ngasih teh, yang ngasih kurma. Jemaah, saya tanya, kenapa mereka melakukan hal ini? Kenapa mereka berbagi setiap hari, jemaah? Karena mereka tahu ada zat yang maha kaya. Mereka tahu amalan ini akan kembali kepada mereka. Kebaikan yang mereka lakukan ini akan kembali kepada mereka. Dan ini hendaknya menjadi contoh, ya, buat kita. Kemudian dikatakan, wa kam fi masali hadzal amal al-jalil min al-ihsani ila an-nas. Ya. Dikatakan di sini betapa banyak kebaikan yang akan didapatkan dengan sebab melakukan amalan ini. Ya. Yang telah dia lakukan kepada siapa? Orang lain. Wa tanfisi anhum, dan juga memberikan kemudahan kepada mereka bitaysir husulil ma'i alladhi bihi taqulul hayatu bal huwa ahammu qawmati. Ya, sehingga orang-orang akan mudah untuk mendapatkan apa? Air yang bisa mereka manfaatkan dalam kehidupan mereka. Dan air adalah merupakan sumber apa? Kehidupan utama ataupun hajat utama bagi manusia. Kalau jenengan hitung 1 hari, jenengan menggunakan air berapa liter? Untuk mandi besar, untuk buang air besar, untuk apa lagi? Untuk buat dodolan, bakso, kuahnya, ya, berapa kentong itu, ya, yang sop ayam, belum untuk mencuci, belum untuk ini hajat manusia air itu. Bahkan kalau kita 1 hari mati gak ada air, sudah bingung. Giliran kebanyakan air juga bingung. Ya, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau di sini mengatakan apa? Betapa banyak kebaikan, ya, yang akan dia dapatkan dengan sebab dia melakukan kebaikan itu kepada orang lain. Wa yaltahiqu bihadza, termasuk yang masuk dalam kategori dengan amalan ini adalah muddul ma'i abrul anabibi ila amakinin nas wa mawadin hajatihim, yaitu termasuk bagian daripada amalan ini, ya, amalan mengalirkan sungai itu adalah seseorang apa? Menyalurkan air itu melalui anabib. Anabib itu artinya pipa-pipa. Sekarang ada pipanisasi. Ini terkhusus di daerah-daerah yang membutuhkan air. Seperti di mana? Gunung Kidul, ya, Gunung Kidul, ya. Di Magelang juga kemarin Ustaz Wujud dan tim peduli Muslim itu kalau nggak salah sekitar berapa puluh meter atau ratus meter gitu, ya. Jadi dari atas ke bawah, karena memang nggak ada sumur, nggak ada ini. Maka orang yang menjadi sebab jemaah diadakannya pipa tadi, ya. Kemudian orang yang menggali apa istilahnya tanah, kemudian dengan sebab itu keluar mata air, atau yang mengalirkan air sungai ke pipa tersebut, selama air itu mengalir dia dapat pahala juga. Digunakan untuk wudu dia dapat. Makanya jangan heran kalau
Orang-orang Saudi, mohon maaf ya, kita sebutkan itu sudah berapa mereka menyalurkan apa? Air sumur ya, pembuatan penggalian sumur. Saya pernah mendapatkan dulu dengan nilai nominal 12 juta. Ini kita kirimkan ke teman-teman yang membutuhkan. Masya Allah, setelah memang ada yang kami butuh air, kami butuh sumur. Allah dengan dana yang didapatkan itu akhirnya apa? Di sana dibuatlah sumur bor atau sumur apa itu, kemudian keluarganya dimanfaatkan oleh satu kampung ya. Pahalanya berarti, pahalanya berarti airnya disalurkan kepada satu kampung, berarti pahalanya, satu kampung. Wa khairu wa a'dhamu ajra, lebih baik daripada satu kampung. Itu janji Allah, jemaah, janji Allah. Maka di sini teman-teman ya, yang Allah berikan kuasa rezeki, kita bergerak ya, ini akan mengalir nanti pahalanya. Termasuk di tempat kami Gria Alis itu ya, kami mendapatkan sokongan dana dari Kalimantan itu. Ada teman besar saya ini bikin sumur bor, sampai sekarang dimanfaatkan. Orang berwudu, orang buang air besar, ketika keringat alhamdulillah di sumur bor itu yang mengalir juga. Ya, tetangga sampai kanan kiri kehabisan air, akhirnya mereka ngambil di situ. Orang bisa mendapatkan faedah dari air itu dengan sebab tadi, ya, dengan sebab adanya donasi atau dana yang dari Kalimantan tadi, dia akan mendapatkan apa? Pahalanya. Jadi ini orang yang cerdas seperti ini, tidak hanya memikirkan untuk dirinya sendiri, ya. Tidak hanya memikirkan dalam waktu yang sangat singkat, tapi memikirkan untuk waktu yang panjang. Dan sumur sekarang berapa harganya? 5 sudah dapat? Masih gitu? Paham? Nggak paham? Ya, antara 10 ya, antara 10, antara 5 sampai sekian ya, sudah tergantung apa? Kedalamannya. Ya, insya Allah. Jadi ketika itu mengalir, maka orang-orang akan mendapatkannya. Kemudian, waqad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wa ifraduka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ifraduka, yaitu engkau menuangkan air min dalwika, dari embermu, fi dalwi akhika, ke ember saudaramu, laka shadaqah, maka engkau akan mendapatkan apa? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah air, ya, sedekah air. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah kalau seandainya di depan rumah kita nggak ada sungai, ya, nggak ada sungai, maka mungkin kita bisa apa? Membuat pipa untuk kerannya, keran yang mungkin kita bisa pasang di depan rumah kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, nanti ditulisin ya, di situ. Siapapun boleh mengambil. Masya Allah. Siap-siap bayar listrik lagi, harus ikhlas ya. Tahu-tahu tetangga sebelah, nah setiap hari pakai untuk cuci baju. Ya. Jelas? Maka subhanallah, kita harus ingat tadi balasannya dialirkan ya untuk orang-orang yang lewat. Seperti yang bisa lihat, ada orang habis mengantar jenazah itu kan biasanya cuci kaki ya. Nah, cuci kaki, mungkin pas rumah jadinya dekat dengan kuburan, nah di situ dipasang keran dan demikian seperti ini. Ya. Kemudian, Balamma sa'ala Sa'd bin Ubadah
radhiyallahu taala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afdal as-sadaqati qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sakyul ma. Jadi disebutkan dalam hadis di sini bahwasanya Sa'ad bin Ubadah, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sakyul ma, yaitu mengalirkan apa? Air. Mengalirkan air. Kemudian termasuk wa yulhaqu bihadza aidan wa baradil ma'i fi amakin nasi wa mawadini ihtiyajihim. Dan termasuk di antara amalan yang masuk dalam kategori amalan mengalirkan air di sini adalah memasang baradil ma', yaitu pendingin air. Barad dari kata bardun, fi amakin nas, di tempat pemukiman masyarakat. Mungkin ini di daerah-daerah yang apa? Yang panas mungkin kayak Pantura Lamongan itu kasih aja, kasih air. Daerah-daerah Pantura itu panas, masya Allah, luar biasa. Maka boleh dipasang, mengirimkan apa tadi? Mengirimkan apa namanya? Ada kulkas apa itu namanya? Pokoknya khusus untuk pendingin saja. Seperti di rumah atau di mall-mall yang ada Jadi seperti itu diletakkan, kemudian atau di masjid, saya melihat di masjid Jalur Rahman itu ada yang kalau depan jalan itu. Jadi semacam kulkas itu nanti ditaruh air di situ. Dan ternyata ini juga saya pernah mendapati ada masuk dari Timur Tengah. Masuk apa? Dispenser tadi. Mungkin kalau inspirasi dari apa? Dari hadis ini. Dari hadis ini ditaruh di depan, insya Allah. Jadi yang tadi airnya biasa menjadi dingin sehingga seseorang bisa memanfaatkannya. Maka selama tempat itu digunakan untuk apa? Untuk kemaslahatan umat tadi, dia akan mendapatkan pahalanya. Jelas di sini. Kemudian di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh beliau pada poin yang kedua, tentunya ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan memberi air minum, atau menjadikan sebab terjadinya sumber air minum. Nah, di antara keutamaan disebutkan dalam nas-nas yang ada, yang pertama bahwa sedekah dengan air ini adalah merupakan sedekah yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama. Disebutkan sebagaimana dalam dalil tadi yang kita sebutkan bahwasanya Sa'ad bin Ubadah ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya tentang afdhalis shadaqah, maka Rasul menjawab al-ma'u. Dalam riwayat yang lain dikatakan ayy shadaqati ajabu ilaika, sedekah apakah yang paling engkau sukai? Maka Rasul menjawab al-ma'u, al-ma'u. Kemudian keutamaan yang kedua, jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sedekah air ini termasuk sedekah yang paling dicintai. Tadi yang paling utama, sekarang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat dalam perjalanan dari Mekah sebelum ke Mekah itu perjalanan menuju Mekah itu ada dulu di zaman siapa itu? Zaman Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah kalau nggak salah, atau Muawiyah. Mereka membuat apa? Membuat jalur
semacam kayak got gitu ya. Dan di situ nanti disalurkan air. Di air yang dimanfaatkan oleh siapa? Jamaah haji. Dan sampai sekarang saya lihat temboknya masih ada. Ya, temboknya masih ada. Sepanjang berapa kilo itu? Dan ternyata itu adalah tempat yang digunakan untuk pengairan air yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah umroh ataupun jamaah haji saat mereka melakukan perjalanan di masa itu. Ya. Makanya berkaitan dengan hadis yang barusan kita sebutkan, Hasan ya mengatakan bahwasanya fatilka siqayatu ali Sa'din bil Madinah. Jadi dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya ini yang menjadi sebab latar belakang adanya pengairan air yang dilakukan oleh keluarga Su'ud, ya. Keluarga siapa? Sa'ad bin Ubadah dan juga keturunannya. Jadi ketika beliau mendatangi siapa? Rasulullah SAW menanyakan tentang sedekah apakah yang paling afdal, sedekah apakah yang paling disukai. Kata Rasulullah SAW menjawab, al-ma. Akhirnya apa? Mereka pun membuat pengairan air. Ya, pengairan air. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk disebutkan di antara keutamaan yang lain yang berkaitan dengan sedekah air, bahwa orang yang sedekah air kelak pada hari kiamat akan mendapatkan apa? Rahimul maktum. Ya, disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allah min khudratil jannah. Muslim mana saja yang telah memberikan pakaian kepada seorang muslim yang lainnya ala uryin, ketika dia tidak memiliki pakaian, apa balasannya? Kasarullahu min khudratil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian dari hijaunya surga. Ya, dan saya lihat pakaiannya banyak. Masih berapa pasang? Nah, ada itu kan? Nah, termasuk saya juga. Iya, mau begini apa? Nah, iya, artinya kita bisa menjadikan hadis ini sebagai dan kita ingin mendapatkan bagian dari apa? Hijaunya surga nanti, ya. Maka bagian dari Allah. Kalau ingat, semua barang yang kita beli kalau tidak dimanfaatkan cepat rusak. Gimana? Iya. Berbeda dengan apa? Amalan seseorang, sedekah seseorang, sholat seseorang, bacaan Al-Quran seseorang tidak akan rusak ketika dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berdagang karena Allah adalah merupakan perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Dan ini saya lihat ada orang-orang yang Masya Allah ya, siap menerima pakaian bekas ya. Iya. Bahkan pakaian bekas di Jogja pun laku ya. Nah, awal-awal anak melewati di situ itu kalau pulang kan sering pulangnya lewat situ atau berangkatnya. Apa dasarnya tokonya itu berkah setan. Berkah setan. Barokahnya baju kawin. Jual celana dan pernah masuk lihat ini masih bagus-bagus. Layak bang, pakai. Harganya juga ya agak miring, ada yang miring sekali. Ya. Kalau yang lebih miring di Perum Blok Salimah di tempat kita itu harganya 2.000. Pakaian apa saja harganya 2.000. Iya, silakan ke sana ya. Kayaknya masih ada kok sini. 2.000. Nah, di perumahan kita ya tadi berkah setan.
berkah gawe ya. Jadi ada orang ya yang tadi dipasang, tapi nanti dananya kembali kepada blok tersebut. Nanti bisa. Dan anak dapatnya di perumahan sana yang dijaga itu juga kadang ada bazar, ya bazar, dan ternyata bazar itu di antara barang yang dijual adalah barang-barang yang sekundar. Tapi masalahnya apa? Ya, jadi ayyuma muslim, ya muslimin kasa musliman tauban ala kullihin kasahullahu min qudratil jannah. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min simaril jannati. Muslim manapun yang telah memberikan makanan kepada seorang muslim yang dalam kondisi lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan makanan kepada dia dari apa? Buah-buah surga. Ya, buah-buah surga. Dan ada orang yang setiap hari itu kerjaannya nasi makan, ya, nasi makan. Entah di gajian, entah kepada siapa karyawannya. Ya, seperti yang saya lihat di Padang itu, setiap hari yang datang di kajian tersebut itu diadakan satu pekan berturut-turut setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Sekitar jam 5 sampai jam 6 nanti habis itu mereka sarapan. Jadi mereka Masya Allah berbagi apa? Makanan. Allah akan berikan makanan. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhamain saqahu Allah min ar-rahimil mahdur. Ya. Maka di sini dikatakan muslim manapun yang telah memberikan apa? Minuman kepada seorang muslim ala dhamain, yang dalam kondisi haus, ya. Saqahu Allah min ar-rahimil mahdur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minuman rahim al-makhdum. Apa itu rahim al-makhdum? Yaitu khamr, ya. Khamr. Nah, khamr di surga tidak seperti kita, ya. Khamr di surga dengan khamr di kita tidak sama. Ya, khamr di surga tidak memabukkan, ya. Dengan minum khamr tidak mabuk di sana. Mau berapa kan istilahnya berapa? Slot, iya. Berapa slot itu berapa? Oh, sedikit. Sudah goyang-goyang. Soalnya nggak pernah nyoba. Oh, jadi berbeda. Nah, kemudian jemaah masih ada waktu. Ya, sebagai penutup, Anda tahu tentang kisah seorang pezina. Kisah seorang pezina yang dengan sebab dia melihat seekor anjing dalam kondisi apa? Kehausan. Ya, ada dua riwayat yang saya baca, yaitu kisah seorang pezina yang dengan sebab dia memberikan air minum kepada anjing tadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Termasuk seseorang dari yang lainnya bukan seorang pezina, tapi seseorang yang melihat ada anjing, ya, yang dalam keadaan kehausan, akhirnya dia pun mengambilkan air untuk anjing tersebut. Nah, hadisnya disebutkan jemaah kepada Allah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ghufira imra'atin mumisatin marrat bi kalbin ala ra'si raqiyyin yalhad." Jadi Allah Subhanahu wa taala ampuni seorang wanita berzina. Nah, yang ketika dia melewati marrat bi kalbin, melewati seekor anjing yang berada di mana? Di sebuah sumur, saat itu sedang menjulurkan apanya? Lidah. Karena apa? Karena kehausan. Nah, qala kada yaqtuluhu al-'atas. Hampir saja rasa haus itu membunuh anjing tersebut. Fanazza'at khuffaha, lantas wanita itu pun melepas sepatu khufnya, fa'awsaqathu bi himariha, lalu dia apa di situ? Dia
dia ayunkan ke sumur, kemudian dengan sebab itu dia bisa mendapatkan apa? Air. Faghfirana dari atas Allah dengan sebab ini. Dan di sini menunjukkan jemaah jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun yang melakukan itu mungkin orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah sholat atau belum pernah sholat, belum pernah puasa, ya. Siapa tahu dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa. Demikian Allah Ta'ala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kepada kita untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.